Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Oke, hari ini saya lanjutkan dari kondisi main pump Exa 200 Kobelco ya. Ini mereknya Kawasaki, regulator pompanya. Berhubungan saya pegang unitnya atau komponennya. Ini kan banyak dari teman-teman di media kan atau customer biasanya tanya kenapa itu unitku boros, padahal ditahunya kan Kobelco kan dikenal sebagai ini unit ekskavator yang paling irit lah yang pernah digunakan. Maksudnya bro, unit itu boros bukan dari sistem bahan bakarnya sendiri, tapi melainkan ada komponen-komponen yang berhubungan dengan engine yang dimana engine berat untuk memutar. Salah satunya pompa sendiri. Biasanya kendalanya kalau unit itu boros, kendalanya ada di sini, regulator pompa, yang dimana flow, ini kan flow, setelan flow pompa itu terlalu tinggi. Jadi dalam artian engine itu dipaksa kerja untuk menyesuaikan ini kebutuhan pompa. Dalam artian ketika pompa itu berat, maka engine juga maksimal kerjanya. Saya kira ini ya, mudah-mudahan mengerti ya ini penjelasan gue. Terus juga ada yang bertanya kadang, bang sudah ganti solenoid pompa bang, tapi unitnya masih drop, istilahnya masih stall. Kadang attachment digoyangkan, entah ke paket arm atau apa, digoyangkan sedikit saja engine mau stall, mau mati, padahal error yang ada di solenoid pompa itu sudah hilang. Yang dimana solenoidnya itu kemarin kan katanya kondisinya baru tapi masih berat begitu. Permasalahannya ada di sini, walaupun solenoidnya baru tapi untuk spool emergensinya macet, sama aja, nggak ada gunanya ini solenoid, karena yang tentukan itu spoolnya. Jadi ini komponennya kecil, sangat kecil, tapi efek yang ditimbulkan pada ekskavator sendiri sangat ini banyak. Yang pertama itu bahan bakar bisa boros karena flow, terus pompa bisa rusak karena tuas regulatornya, tuas servonya macet atau patah bisa disebabkan karena oli itu kotor atau ada sistem yang melengket di antara spoolnya sini. Terus juga engine bisa stall berat karena efek dari solenoid, entah solenoidnya sendiri yang macet atau rusak, atau setelah ganti solenoid masih macet, masih stall. Ini spool emergensinya, coba kita buka. Ini ada spool emergensinya di dalam. Biasanya macet dia. Ini ada ini kiri kanannya, dia ada bautnya lagi satu di sini, plugnya. Posisinya dia ketika dibongkar nggak boleh terbalik. Spring itu ada posisi, istilahnya posisi spring ini nggak boleh terbalik dia. Terus coba saya tutup dulu. Ya, kendala regulator bro macam-macam ya. Misalnya ada yang ngejam, terus juga bisa berdampak pada konsumsi bahan bakar unit yang boros. Itu ada di sini.
coba saya bongkar dulu. Oke. Oke bro, coba kita bongkar dulu ya. Sorry kalau ini ada suara ini copet gitu di belakang, soalnya istri dia lagi masak sambil ini lihat-lihat kolam ikan yang ada di belakang. Jadi nih kita buka regulatornya. Nah, ini kan dia setelan flow-nya. Flow kalau kita setel keluar, dratnya ini mengarah keluar, artinya dia maksimum. Nah, maksimum. Ketika kita setel ke dalam, dia flow-nya minimum. Nah, biasanya bro, kita setel keluar dan ke dalam itu nggak ada pengaruh. Nah, bisa bertanya, ini bang sudah di setel tapi nggak ada perubahan. Nah, pokok masalahnya itu ini untuk plug, untuk holding spoolnya, plugnya kan, plug holdingnya dia ngejam, bisa dia ngejam mengarah posisi maksimum, mengarah ke atas, dia bisa ngejam melengket mengarah minimum. Jadi ketika kita setel nggak ada perubahan, di sini pokok masalahnya. Itu bisa dibongkar. O-ringnya kan ada diganti o-ringnya seperti ini ya. Ada regulator yang sudah saya buka. Nah ini o-ring spoolnya. Nah itu kan ada o-ringnya, sealnya sama seal backupnya warna putih. Kadang itu yang kalah kaku, makanya dia melengket. Nah ini dibersihkan dan diganti sealnya. Oke, terus kalau misalkan untuk solenoid sendiri saya belum bisa, untuk alat yang install kan masih daerah regulator, tapi untuk alat yang install sendiri saya belum bisa terangkan karena mungkin videonya akan panjang sekali. Jadi yang saya mau bahas dulu kenapa alat itu bisa boros, yang dimana bukan disebabkan dari injektor atau fuel system dari engine, melainkan dari sudut pandang pompa sendiri. Apa hubungannya? Nah, ini dia. Jadi prinsipnya ketika flow-nya pompa atau bebannya pompa sangat tinggi, otomatis engine akan mengikuti sesuai kebutuhan pompa. Yang dimana ketika pompa tinggi, otomatis kinerja engine juga tinggi, otomatis yang akan ditingkatkan itu volume dari pembakaran. Karena Kobelco kan dikenal dengan sistem elektriknya yang oke lah kan. Jadi pressure, dia bisa membaca pressure dari pompa, kebutuhan pompa ditransmitkan ke engine sendiri. Kebutuhan pompa sekian, engine keluarkan output juga sekian. Makanya biar kita ganti injektor, kita otak-atik daerah mesin, tapi tanpa kita perhatikan regulator, tetap pasti saya pasti masih akan boros. Biasanya kalau alat-alat ini kan yang menggunakan bucket, kadang customer mintanya coba di-setelkan konsumsi bahan bakarnya yang enggak terlalu tinggi. Makanya kita setelkan flow pompanya yang ada di sini. Kita setel ke dalam sedikit dengan istilahnya ukuran menyesuaikan dengan monitor. Enggak sembarangan juga sih bro di setel ini. Iya. Kita harus lihat ini dari monitor berapa flow-nya, berapa liter per menit kan. Terus juga biasa kalau customer minta, bang biar nggak apa bang, alatnya boros yang penting kuat performanya. Kadang biasa mereka request itu biasa alatnya mau digunakan untuk breaker. Makanya kita adjust flow, kita adjust pressure di main relief, terus kita adjust ini pressure di port untuk ini breakernya sendiri. Oke, itulah bro.
banyak ini. Nah ini kalau biasanya ngejam ini nggak boleh ngejam, ini servonya dia nggak boleh ngejam. Kalau ngejam otomatis servo bisa melengket dan patah. Kadang kepingannya ini patah dia, kepingannya. Servo melengket di area sini. Nah ini dia. Mana? Itu ada dowel kan. Oh ini nih. Itu ada dowel. Servo melengket ke situ di dowelnya. Oke, jadi sepertinya saya rasa jelas ya untuk kasus engine atau unit itu kenapa bisa boros. Coba periksa atau benahi regulator pumpnya, pasti ada masalah di regulator pumpnya sendiri. Oke bro, sekian itu aja kayaknya yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang lebih perfect caranya menjelaskan ya. Oke, saya minta tolong kalau ada yang salah diperbaiki. Kesalahan kata-kata kan perbaiki, tapi intinya insyaallah menurut pengalaman saya biasanya saya temukan segitu ya, seperti itu. Kalau alat itu boros, dia masalahnya di sini di regulator pumpnya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tribi Teknik.